welcome to Suara Podcast 2 sama gue Mira. Dan hari ini gue ditemenin sama partner best participant OLMA 2022 gue dan project officer dari OLMA 2023. Boleh kenalin diri dulu? Halo guys, gue Rama, selaku best participant OLMA 2022. Halo teman-teman semuanya, halo Mira, Rama. Nama gue Syakira Bano, biasa dipanggil Bano. Saat ini gue menjabat sebagai Manager on Organizational Development Division. Dan alhamdulillah pada tahun ini gue dipercayai menjadi Project Officer OLMA 2023. Jadi hari ini kita mau ngomongin Alsa sebagai keluarga. Nah, menurut masing-masing pihak nih angkatan satu keluarga di organisasi itu ada beneran gak sih? Mungkin dari Bu Sepuh, 2 tahun berkorban untuk Alsa. Belum 2 tahun, Belum. nanti Desembernya. Kan sekarang baru September. Ini Desember ada apa sih? Desember ada muslok kita. Oh, ada muslok. Musyawarah lokal, Oke, bismillah. Ya. Oke, lupa. Gimana ya? Alsa benar-benar kalau ditanya satu kata buat Alsa, gue akan jawab dengan cepat. Alsa adalah keluarga gue. Karena kan gue anak rantau, lo juga kan ya? Kita bertiga sama-sama anak rantau. Gak ada keluarga di sini, gue gak ada kenalan siapa-siapa di sini. Ya emang satu-satunya pelarian gue ya teman-teman gue, dan teman-teman gue ada di mana? Ya di Alsa. Jadi benar-benar ya udah Alsa selalu ada gitu, bayang-bayang Alsa. Jadi kayak keluarga gue lah kalau udah di sini, bawaannya aja gue kalau gue udah ke Malang itu berarti udah gue mau Alsa deh. Kalau gue udah di Malang tuh udah Alsa gitu. Lanjut. Kalau gue sebenarnya nggak jauh beda sih, karena apa ya? Gue kan juga ngerantau nih, kebetulan juga kita bertiga anak-anak Cibubur ya. Iya Anak betul. Cibubur. Kalau gue pribadi, karena gue dari SMA kan juga apa ya, udah pasti berorganisasi. Kayak mau masuk kuliah tuh nggak ada keluarga aneh gitu. Terus akhirnya kebetulan Kak Bano nih dulu yang ngechat gue kayak, Lam sini Jadi malu. kenalin gitu lah kalau emang ada sebuah lingkungan yang bisa menjadi keluarga, bisa menawarkan solidaritas lah yang mungkin gue cari-cari gitu. Akhirnya boom, Alsa bro. Lu Mir? Pengen masuk Alsa dari SMA. Awalnya skeptis, kayak ramai banget yang join, katanya harus bisa bahasa Inggris, kirain kerja dulu. Ternyata enggak, Gak kerja? Gak dong. Ternyata sekekeluargaan itu dari awal pre-member, bahkan sebelum rangkaian, sebelum fix jadi member Alsa, pas masih ngikutin rangkaiannya aja, itu abang kakak udah rangkul banget, kerasa banget kayak ya udah mereka bisa ada sebagai cutting yang ngajarin matkul lah, bisa yang kayak sebagai ngarahin kalian kalau di Alsa kayak gimana lah, tapi bisa jadi abang kakak juga aja kalau mau cerita, kalau mau ditemenin. Jadi enggak, ya udah keluarga aja, kalau rame-rame bisa. Pantes tuh jadi best participan ya Mir. Duh. Yang menggambarkan Alsa aja tuh udah bener-bener Alsaians banget ya. Kayak udah di hati banget ya. Iya, di Alsa hati tuh kayak banget. kalau dibelek hati Alsa. Gak ada jantung, adanya logo Alsa. Alsa yang merah itu. Alsa. Tapi emang worth it ya? Worth it gak kak? Kakak ODD, project officer, kuliah, yang orang-orang takutin nilainya turun apalah segala macam. Worth it gak kak organisasi sesibuk itu? Gue tuh awalnya emang diarahin sama bokap gue lah terutama untuk kamu itu kalau di kampus harus berorganisasi. Dan pada saat itu ya udah gue mencari-cari lah kira-kira organisasi apa yang cocok gitu buat gue. Terus akhirnya teman-teman gue pada join Alsa, ya udah gue ikutan aja FOMO gitu kan, karena ya udahlah gitu, nggak apa-apa ada teman-teman gue gitu kan. Gue pikir ya udah akhirnya gue join Alsa, gue ikutin OLMA sama, tapi bedanya OLMA gue dulu online. Jadi ya agak beda lah ya sama kalian. Gak tau itu lebih enak atau gak enak, ya itu interpretasi masing-masing aja lah ya, karena kan online atau offline. Terus abis itu gue jadi VP of CLCC. Abis itu gue nge-staff, kebetulan gue staffnya waktu itu di foreign, di external department. Terus gue di tahun kedua gue linjur ke internal department, gue jadi manajer ODD.
ternyata such a roller coaster ride menurut gue ya, banyak ups and downs-nya, banyak blood and tears, sweat, bla bla bla, senyum, happy, ketawa itu juga ada. Sampai sekarang sih gue dengan pede bilang Alsa worth it banget sih, worth it banget cuy. Berarti emang dari Olmanya sendiri kan udah kerasa worth it, apa kayak pas nge-staff baru worth it gitu rasanya? Kayaknya dari awal gue Olma itu gue udah, karena gue kan cuma join satu ya, gue cuma join Alsa doang. Jadi emang gue dari awal gue udah niat, gue mau banget totalitas gue di Alsa gitu. Dan dari Olma juga kan ada Alsa kelas 1, terus yang isinya tuh seinget gue Alsa kelas 1 tuh sama juga di tahun gue, perkenalan dari Biodi gitu kan, menjelasin Alsa tuh kayak gimana. Dan dari situ gue udah mulai tertarik emang gitu. Jadi gue udah niatin oke, gue mau serius nih di Alsa gitu. Jadi dari Olma pun sebenarnya gue udah ngerasa kayak kayaknya ini gue banget deh ini Alsa gitu. Ya udah terus ada sampai sekarang kan. Bablas tuh gue sampai 2 tahun. Sebagai best participant Olma dan LDD, dan gue tau lu sibuk cuma di Alsa doang. Dari banyak kesibukan lo, worth it nggak? Alsanya ya? Alsanya Ya worth it. Kalau misalnya nggak worth it, nggak mungkin dong gue tetap ada. Kayak apa ya? Kan manusiawi banget ya. Kalau misalnya kita tuh ada suatu hal yang nggak nyaman, pasti kita akan menjauhi kan. ya. Buktinya, gue dari Olma, terus alhamdulillah jadi best party project officer musyawarah lokal, terus akhirnya gue nge-staff di LDD. Ya walaupun capek kan, namanya juga organisasi. Dan gue juga ingat banget tuh dulu pas Olma dulu kan kita ada interview kan. Gue nge-interview dulu. Gue nge-interview 4 orang gitu. Bang Haikal, Bang Dilan, Kak Bano, sama satu lagi tuh siapa ya? Kak Edel kayaknya. Gue tuh nge-interview 4 orang. Gue pernah nanya juga, Alsa apa ya? Worth it atau enggak? Kak Bano jawab kayak emang worth it, dan itu akhirnya gue ngerasain sekarang, dan gue berani juga jawab sekarang. Kalau misalnya ada maba ke gue nanya worth it nggak, gue jawab worth it. Dengan segala kesibukan, dengan segala apapun lah di hidup gue, balik lagi ke Alsa kan. Iya sih. Rumah ya Alsa. Rumah. Wow, deep. Tapi menurut kalian berdua worth it itu bisa diukur dari ini nggak? Apa yang tenaga yang kalian keluarin setimpal, atau bisa juga tenaga yang kalian keluarin itu sebenarnya lebih banyak, benefitnya mungkin nggak sebanyak itu, tapi ada beberapa hal yang lebih penting juga, atau gimana? Worth it-nya masuk organisasi atau enggak tuh diukur dari mana sih? Kenapa join Alsa sih? Dari lo dulu deh. Gue apa ya? Gue kan orangnya realistis ya. Kalau gue mau A, gue harus ada output yang setimpal. Makanya gue kadang juga kayak capek. Tapi akhirnya gue kayak ada kok output yang gue tuju. Semisalnya jujur aja ya, lebih banyak terjadi di organisasi adalah outputnya misalnya nggak bisa diukur secara materi. Misal nggak wujud intangible itu apa, rasa kayak support system itu ada buat gue. Misal gue keluar proker, ternyata gue udah keluar banyak nih untuk proker itu, tapi feedback ke gue itu nggak banyak. Tapi yang akhirnya jadi timbangan untuk jadi setara ada kayak teman-teman gue, good job, gue dikating-kating good job, jadi support system gue, ayo main, ayo makan, dan lain-lain. Itu kan walaupun sepele sih sebenarnya dipikir, tapi kalau kita kerja tanpa apresiasi tuh menyedihkan. Kita kerja dengan ini aja udah capek kan. Jadi menurut gue gitu. Dari kakak? Ya, gue ngerasa sih gue nggak terlalu memberikan yang kayak terlalu wah banget gitu kan buat Alsa, dan ya ekspektasi gue juga nggak segitunya banget. Nah, kalau menurut gue sebenarnya ya kalau dalam mengerjakan sesuatu ya lo tuh nggak boleh expect yang lebih besar lah. Menurut gue lu jangan kayak ngarepin timbal balik gitu kan. Lo kan gimana ya, nggak bisa juga kan lo kayak gue udah ngasih 100%, masa gue cuma dapat 20%. Ya itu kan kita nggak ada yang tahu manfaat yang dirasain tuh bisa jadi nanti-nanti. Karena gue tuh juga ngerasa kayak pada saat gue misalkan gue ngerjain proker nih, gue bisa kayak sambil mumet, sambil marah-marah, kesel ngerjain proker, tapi at the end of the day pada saat itu prokernya selesai, gue tuh malah kayak baru kerasa benefitnya. Kayak kan gue
dulu tuh gue Saforin itu bener-bener padat banget ya kan. Terus gue capek gitu, gue kesel kayak aduh ya Allah capek banget, gue mau udahan. Tapi ternyata setelah gue selesai, gue tuh menyadari sesuatu hal dari diri gue tuh bisa memanage diri gue lebih baik. Gue bisa memanage waktu gue, keuangan gue bahkan, karena kan nggak bisa dipungkiri juga kita berorganisasi ada uang kas, ada iuran panitia dan segala macem, itu kan butuh manajemen keuangan juga kan, dan itu gue dapetin selama gue beralsa sih gitu. Dan gue merasakannya, menyadarinya itu malah setelah program itu saya kayak setelah kerjaan itu selesai gitu. Tapi ya menurut gue tetap balik lagi Alsa worth it sih gitu. Lo dulu pas jadi pre-member nge-expect atau ngejar gak sih jadi best participant dua-dua dari selama rangkaiannya nih? Kita kan disuruh ngerjain tugas, week with Olma, terus selama rangkaian week with Alsa, terus di Olmanya itu sendiri latihan sidang lah dan lain-lain. Kalau jujur ya, gue sebenarnya gak tahu ada best partisipan sampai gue ditunjuk sebagai best partisipan. Kalau misalnya lo nonton ya video pas pengumuman best partisipan, gue tuh lagi hura-hura yang lain gitu. Gue kan ada kayak pengumuman best partisipan, gue tuh lagi hura-hura, yang ini yang menang bukan gue, karena gue nggak tahu best partisipan tuh apa. Terus diumumin, gue shock, gue diem. Itu di videonya ada tuh kayak gue tiba-tiba langsung diem, karena ternyata gue dikasih tahu best partisipan itu megang muslot. Tapi itu lucu sih. Tapi sebenarnya menuju ke best partisipan itu banyak sih hal-hal yang gue dapetin dari Olma ya, sebagai ibu project officer Olma, yang apa ya, benar-benar bermanfaat sih. Karena kan kebetulan gue waktu itu kesibukannya kan bukan cuma Olma doang, tapi sekalinya gue pas gue ikut rangkaian Olma ngerasa dapat benefit dari Audit with Alsanya, dari pemaparan apa sih project officer ya, yang Audit with Alsa itu. Bukan, jadi masalah. Kita dikasih kaspos, terus nyelesain sesuai divisi. Oh iya, begitu kan. Officer ini kan kayak yang memaparin. Nah, di situ gue kaget, gue kira kan kayak ini rangkaian ini aja ikutin, ternyata emang harus bermikir, ngobrol juga dengan LC-nya. Terus apa ya, lu sendiri gimana ngerasainnya? Kalau menurut gue rangkaian Olma ya, satu dari pre-Olmanya aja itu tuh manfaatnya ke bawah sekarang. Kayak dulu disuruh bikin CV kan. Oh iya. Diajarin cara bikin CV itu gue pakai sampai sekarang. Gue ikut organisasi lain-lain atau magang dimanapun itu. Dan itu belum ngomongin Alsanya loh, belum ngomongin benefit yang gue dapat dari Alsanya sendiri. Itu baru pre-Olmanya aja. Jadi menurut gue dari rangkaian itu semua itu bermanfaat banget semuanya. Dan itu banyak banget. Kalau tahun ini gimana Bu Project Officer? Apakah benefit itu makin membanyak? Apa gimana nih rangkaian tahun ini? Kalau rangkaian tahun ini untuk urutan-urutannya, nama-namanya kurang lebih masih sama. Tapi yang lucunya nanti kalau mungkin Mira udah tahu karena panitia, lo kan enggak ya, sorry banget. Maaf. Jadi nama-nama yang gue ambil tuh gue plesetin either dari lagu, lagu ataupun dari film. Kayak boleh. Jadi akan ada satu rangkaian namanya Keeping Up with Alsa. Itu gue ambil dari Keeping Up with the Kardashians. Oh iya. Ya kan. Terus ada perkenalan local board. Nanti itu gue namain sesinya Glimpse of Local Board. Itu gue ambil dari lagunya Joji, Glimpse of Us. Gue mikirin nama-nama itu aja lama banget. Gue bener-bener mau semua rangkaian gue itu mengingatkan orang terhadap film atau lagu. Jadi kayak ada kesannya tuh, oh, ternyata tuh Alsa gak seserius itu ya. Bisa lo plesetin sesuatu yang deket lah istilahnya sama kita ya. Itu lagu sama film itu tadi gitu. Kalau untuk rangkaiannya, yang pertama itu kan ada Krima dulu. Krima nanti pengenalan LO, Alsa kan LO ya. Kita kenalan, presentasi dari ibu director kita Kak Edelweiss. Terus nanti akan ada gue juga pasti sebagai project officer Olma. Terus abis itu lanjut ke open house, kita buka booth ya kan, tolong diramein ya boothnya, akan sangat bagus sekali boothnya teman-teman. Terus habis itu
setelah open house berbarengan paralel sama open recruitment dari teman-teman member angkatan pre-member angkatan 2023 ya berarti. Terus setelah open house akan ada ALSA class ada 2, ALSA class 1, ALSA class 2. ALSA class 1 bentuknya pemaparan, ALSA class 2 itu nanti gue lebih fokusin di debate. Karena gue ngerasa lo jadi anak hukum harus berani ngomong gak sih? Iya. Ya kan? Dan ngomongnya itu juga harus berbobot kan, gak boleh yang asal ngomong aja ngerocos gitu kan. Nah makanya gue ngebawa ALSA class kedua itu ada debate session gitu, jadi nanti diadu lah gitu antar kelompok. Setelah itu akan ada keeping up with ALSA yang tadi gue bilang. Keeping up with ALSA itu istilahnya opten kecil-kecilan lah gitu. Jadi nanti teman-teman pre-member akan diminta untuk bikin grand design, terus pemaparan, tanya jawab, dan ya kayak opten lah, layaknya opten gitu. Terus habis itu setelah keeping up with ALSA akan ada pemaparan TCB, tata cara bersidang, ya kan? Ya. Itu menarik banget kan? Menarik banget. menarik. Terus setelah tata cara bersidang langsung di Day Olma. Di Day Olma nggak ada yang terlalu berubah ya, karena kan mostly isinya pemaparan ya. Yang seru pasti dari teman-teman lokal chapter lain, teman-teman gue udah gue booking dari sekarang jadwalnya, lo tolong datang ke Olma gue di November gitu. Terus ada pemaparan dari national chapter, international board, national board, abang kakak alumni juga ada gue undang. Terus tentang NMCC, AIMCC yang lo lagi ikutin. Nah itu ya kurang lebih isinya pemaparan. Terus ada main-mainnya juga. Dan main-main itu gue namain ALSA in Borderland. Alice in Borderland. Oke. Tapi Keren kan? ini kan rangkaiannya kayaknya apa ya? Padat banget ya. Padat tapi main padat kan? Iya. Friendly kan ya buat siapa aja, jangan sampai apa? Kalau ada debate itu sebenarnya debate-nya buat ngajarin kan. Benar. Santai banget. Santai. Ya kan namanya juga belajar hal Belajar, baru ya. ya kan. Pasti kan Iya. lo juga dulu pada saat pertama kali maba juga agak-agak takut gak sih Iya. buat ngapa-ngapain. Pada intinya adalah setiap program atau setiap kegiatan yang gue rencanain di Olma, di seluruh rangkaian Olma, yang penting teman-teman pre-member itu berani dulu deh. Yang penting mau kan? Mau Iya. aja dulu. Yang penting mau aja dulu, urusan bener salah itu nanti. Yang penting lo berani dulu, lo mau coba dulu hal yang belum pernah lo coba sebelumnya. Itu sih. Dan pastinya ngerasa ALSA itu ya keluarga. Kayak gue merasakan ALSA sebagai keluarga gue. Betul. betul. Gue juga ngerasain. Benernya tuh, tapi kayak orang apa yang mau ikut rangkaian Olma tuh harus ini nggak sih, kan orang tuh kadang takut ya, suka ada stigma kalau mau masuk tuh harus ada previous experience organisasi di SMA atau apa. Kalau mau masuk ALSA katanya harus bisa bahasa Inggris. Stigma-stigma gitu ya. Iya, stigma Iya, gitu. bener-bener. Gue juga dulu sempet sih mikir kayak gitu. Nah, dari namanya aja Asian Law Students Association, ya kan? Namanya aja di bahasa Inggris dan Asian Law Students Association. Berarti kan it consists of banyak negara di ASEAN gitu kan. Di Asia. Terus gue akhirnya gue coba, gue tanya-tanya, ini gue harus bisa bahasa Inggris yang IELTS-nya tinggi banget nggak gitu kan? Ternyata enggak kok, kita sehari-hari juga ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Ini podcast kita juga pakai bahasa Indonesia, ya kan? Dan kalaupun emang kalau itu pengen butuh bantuan bahasa Inggris lo, ya kan ada divisi sendiri, English Development Division. Dan gue sebagai salah satu orang yang sering menggunakan layanan mereka, yaitu ALSA English Help. Ketika gue ada satu dokumen yang harus gue translate ke bahasa Inggris, gue capek, gue mikirnya kelamaan, mendingan gue kasih. Itu kan benefit gue dong sebagai member ALSA, ya kan? Gue gunakan semaksimal mungkin, ya kan? Iya. Bener. Berarti nanti para pre-member belum bisa menggunakan fasilitas itu ya, mereka harus ikutin Olma dulu. Bener. Betul. Makanya. Worth it nggak? Kalau misalnya, well ini kan Well gitu. asistensi lomba Worth it untuk siapa? Gua atau buat member. Oh, buat member tentu. Tentu kayak PIC kegiatan sekarang aja nih. Podcast kita kan ada PIC-nya. Madi itu waktu itu lagi ikut lomba surat dakwaan. Nah, dia minta asistensi ke siapa? Ke gua. Karena apa? Gua sebagai staff Legal Development Division. Apa ya, dari segi hukum gua harus bantu dia kayak
asistensi dari A sampai Z, jadi selesai. Nah walaupun mungkin belum rezekinya juara ya, tapi kan kita usaha dulu ya kan. Dan itu benefit nggak hanya untuk nggak hanya untuk orang-orang yang naik ke local board, tapi untuk member semuanya boleh kok, berhak kok. Tapi harus jadi member dulu. Iyalah, kalau nggak jadi member ya nggak bisa. Nggak Ya bisa. kan? Nggak bisa. Karena kan kita local board nge-serve teman-teman member. Iya benar. Dulu pas join kuliah itu pasti banyak banget pertanyaan organisasi mana yang harusnya lo join, mana yang enggak. Menurut gua, kenapa gua kira milih ALSA? Karena di ALSA tuh ada semuanya. Lo mau legal ada LDD, lo mau ngomongin bahasa Inggris ada EDD, lo mau jadi bisnismen muda itu banyak banget talk show-nya dari finance, lo mau ngedit ada ICT, kurang apa lagi? Lo mau main-main sebenarnya bisa Ada di dom. dom. Lo mau main-main juga sebenarnya di foreign juga bisa sih menurut gue. Iya. Terus kalau lo mau belajar nggak cuma dari LDD sih menurut gue, bisa juga dari M&AD. Karena kan ada Iya. program mentorship program kan. Oh iya. Nah bisa. itu, dan gue juga ikut, kebetulan gue one of their mentees gitu kan. Terus kalau lo mau belajar jadi organisatoris kayak gue sekarang gitu, ya lo bisa juga di ODD divisi gue. Banyak banget sih benefit-benefit yang ada di ALSA, dan gue juga pertimbangan gue juga dulu itu sih Mir. Gue mau masuk ALSA tuh karena gue ngerasa ALSA tuh paket lengkap banget. Dan gue tuh kan anaknya main ya, gue pengen kayak kenalan sama banyak orang, dan gue ngerasa ALSA memfasilitasi hal tersebut gitu. Contohnya lo bisa ikut acarnas, acara inter juga lo bisa kenalan tuh sama teman-teman dari Thailand. Jelasin dulu acarnas tuh apa sih? Oke. Kalau acarnas itu acara nasional, acara internasional. Kalau untuk acarnas itu ada seminar musyawarah nasional, ada pramusyawarah nasional dan ALSA leadership training, rapat pimpinan nasional, seminar dan workshop nasional, dan national moot court competition via ALSA Piala Mahkamah Agung. Ada yang lewat nggak gue? Udah kan ya? Kayak ART udah ya? Udah, berarti udah semua. Terus gue ikut 2 acarnas. Yang pertama itu Semunas Makassar, tapi pada saat itu online. Gue nggak dibolehin ke Makassar sama bokap nyokap gue. Terus yang kedua gue ikut acara inter ALSA Forum, itu juga online. Terus yang ketiga baru-baru ini gue ikut rapat pimpinan nasional di Padang gitu. Jadi gue ke Padang tuh pertama kali gue ikut acarnas offline ke Padang, dari Malang gue ke Padang, dan di situ benefitnya berasa banget sih. Bener-bener lo ketemu teman-teman baru yang kita tuh alamatnya beda-beda, satu ruangan. Jadi gue tuh di hotel gitu kan, di meeting room hotel gitu. Emang sih kita duduknya tuh ini UB, ini Unpad, ini Undip gitu-gitu lah ya, per kampus ya, per univ, per local chapter gitu ya. Tapi tuh nanti kan pas udah selesai itu mainnya bareng-bareng, dan itu gue masih catat sampai sekarang. Gue bahkan ada grupnya, grup rapim gue masih, kita masih ngomongin tentang ALSA, masih suka kayak kalau ada konten-konten ALSA yang ada gue nya lah, gue suka dikata-katain, terus atau ya kita masih bercanda, padahal itu cuma rapim, dan rapim tuh kan sebentar banget ya, cuma 3 hari, tapi hubungannya tuh masih erat sampai sekarang gitu. Dan itu emang tujuan awal gue masuk ALSA, gue pengen temen yang banyak dari mana-mana gitu. Kalau dari acara inter, gue masih follow-followan IG, sama ada satu grup gue gitu namanya PIM. Jadi panggilannya itu enggak dong, bukan. Gue lupa dia dari negara mana, tapi gue masih follow-followan IG sampai sekarang sih sama dia. Jadi kayak mungkin kalau misalkan kita suatu saat gue ke negara dia, gue bisa kontak-kontakan kan sama dia. Lo inget gak gue pernah join ALSA forum yang jemput gue ya sekarang ya? Bisa. Gue di Ho Chi Minh. Nah begitu juga kalau misalkan gue ke kota-kota kayak misalkan ke Surabaya, paling dekat lah ya dari Malang ke Surabaya. Iya, benar. Gue kalau ke Surabaya gue selalu sih, gue langsung kabarin teman-teman gue ALSA, UNER, gue udah nyampe di Surabaya, ayo kita main, selalu kayak gitu. Begitu pula kalau mereka main ke Malang, pasti
gue dan temen-temen yang lain ngejamu gitu. So fun. Kalau lo belum pernah ya ikut acara inter belum? Belum, cuman udah main sama LC lain untuk East Java Summit, salah satu program turnamen eksternal kan. Jadi kemarin tuh ke Surabaya, terus ngopi sama anak-anak kan, sekalian bahasa Jesse iya, bercanda iya, terus sekarang jadi chat-chatan iya, terus kayak kakak bilang iya. Jadi kayak kalau ke Surabaya kabar-kabaran. Benar. Bahkan sebenarnya gue nggak di Surabaya doang sih. Gue kalau di Jakarta pun gue mainnya sama anak-anak LC UNER, LC UI, Alsa lagi. Gue dari Jakarta aja masih ngalsa, gue mainnya sama anak-anak Alsa. Luar biasa gue bilang. Tapi seseru itu. Kalau gue sih belum pernah ada hubungan formal ya sama Iya. LC lain, tapi karena itu bukan karena gue nggak mau, lebih ke selalu bentrok. Kayak contoh tuh pas ke Padang, itu gue lagi ada kegiatan kayak ya maksudnya Legion, gue tuh lagi ngurus Legion, gue nggak salah sih gue deh ke Padang. Terus PALT ini pengen ikut, tapi kan gue ke Vietnam. Oh enggak ya? Iya, Alsa kan? Alsa, Inter. Kece bro, ceritain bro. Itu mah intinya kita lomba ke Vietnam. Insya Allah doain gue ya biar bisa menang, Amin. biar bisa bikin bangga LC gue. Amin. Ya kita lomba peradilan semula kalau lu tahu, kita sebagai claimant responden dalam sebuah sengketa arbitrase internasional. Gue tuh pengen banget sebenarnya ke PALT. East Java Summit aja gue sebenarnya pengen juga ikut. Tapi kayak gimana ya? Gue kan prinsipnya kalau gue nggak bisa totalitas, gue nggak mau nitip nama. Iya. Lu pasti ngerasain 2 tahun di Alsa. Semisalnya ada yang cuma misal naruh nama atau apa, itu kan suatu hal yang gue nggak mau lah. Ya kan? Lu pasti juga nggak mau kan? Lu naruh nama tapi lu nggak kerja. Iya, nggak mau kan? Lu nggak mau. mau. Walaupun berat lah. Karena kan yang bentar lagi kan Desember. Udah habis kan sebenarnya acara nas ya? Udah habis nas. Masih ada sisa satu lagi sih, tapi kayaknya dari Limited yang gue ya? denger itu Semwork tuh mau dilaksanainnya di tahun 2024. Oh, berarti tahun ini udah habis ya? Iya, udah Iya. di sisa PLT. Dari yang gue denger ya, Iya. gue nggak tahu nih pada ternyata. Salah satu hal yang kadang tuh agak bikin gue sedih kayak kok Alsa ada acara karena gue ada kesibukan lain nggak bisa. Kayak foreign kemarin ke visit ke Bali. Wah tuh gue pengen banget ikut sebenarnya kayak wah ke Bali ketemu LC Unut. Kebetulan kan kakak gue juga Unut kan, jadi kayak udah banyak kenalan di sana juga. Gak bisa. Tapi ya udah itu kan kita ambil hikmahnya. Ya benefitnya yang lo ambil berarti kan lombanya. Iya. Nah, Lomba. karena gue juga pernah ikut lomba sekali doang dari divisi lo ILC. Alsa Internal Legal Iya, iya. Competition. Dan lu Itu menang. lomba pertama yang gue ikutin, bikin apa ya? Legal opinion. Legal opinion. Legal opinion. Bikin legal opinion. Gue pertama kali ikut lomba itu gue bertiga sama temen gue. Terus gue ngerjainnya tuh yang kayak, aduh gue nggak pernah bikin legal opinion. Kayak gue ngerjainnya ya udah sepengetahuan gue aja. Toto gue menang. Tapi Kalau- emang kalau kita belajar yang mendadak pasti masuk nggak sih? Iya. Kadang sih kayak gitu ya. Kayak gitu emang harus ada tekanan. Kayak gue kan kemarin ya isi juris opinion. Juris opinion itu kan prokernya LDD untuk orang bikin legal review. Gue nggak paham cara bikin legal review gimana. Sedangkan gue diamanahin untuk mengawasi orang-orang bikin legal review yang disubmit ke law firm. Otomatis nggak boleh malu-maluin dong. Iya. Wah itu gue mati-matian lah belajar cara bikin legal review yang benar, ikut ngerevisi. Tapi akhirnya ya benefitnya dapat lagi walaupun sebelumnya nggak ada arah ke sana kan. Iya. Ini ngegambarin banget gak sih Alsa paket lengkap. Iya. Ya kan? Semuanya ada. Semuanya ada. Ya ampun, keren banget Alsa. September, Oktober, November, Desember. Sisa 3 bulan. Mau ngapain di Elsa? Mungkin dari UPO yang bentar lagi. Kalau gue pastinya ya di bulan-bulan ini gue fokusin Olma gue dulu sih. Gue benar-benar akan menyurahkan jiwa, raga, hati, pikiran, tenaga gue untuk Olma 2023. Gue akan semaksimal mungkin untuk Olma. Tapi pastinya gue nggak akan ninggalin ODD sih. Tetap gue nggak mau ninggalin divisi cintaan gue itu. Gue akan ya fokus gue pastinya akan tetap ada di dua itu sih, di Olma dan di ODD. Terus kan nanti ada teman-teman member baru ya dari teman-teman 2023 itu juga akan menjadi fokus gue juga, dimana kan divisi gue sendiri ODD yang berada di internal departemen. Pasti kan gue juga istilahnya ngurusin tentang regenerasi kan, dan berhubungan juga dengan gue sebagai PO Olma ya, gue juga akan fokusin ke situ sih, ke arah situ. Terus
Kalau untuk kuliah sih, ini kan gue semester 5 ya, padet parah, padet gokil-gokilan. Gue ada praktek pidana, gue perancangan kontrak, hukum jaminan, dan segala macamnya. Gue pengen fokus kuliah gue juga sih, gue pengen ngebenerin kuliah gue yang sebenarnya nggak berantakan. Dan dulu alhamdulillah nilai gue dari semester 1 sampai gue semester 4, jadi Alsa nggak ngeganggu nilai guys, tenang aja. Gue alhamdulillah IP gue masih di angka yang memuaskan, bahkan beyond my expectation. Gue nggak nyangka gue bisa dapat nilai segitu. Terus dan kan sekarang kan banyak ya kayak program-program kayak ISMA atau MBKM yang lain, magang merdeka dan macamnya. Gue pengen coba sih itu, gue penasaran banget. Atau magang-magang lainnya, magang-magang yang disediakan oleh Alsa UB kan juga banyak kan. Nah itu mungkin gue juga pengen coba sih itu di tahun nanti kan, karena kan ilmu hukum yang gue dapat udah cukup banyak nih ya, kayaknya udah bisa coba gue latihan untuk mengimplementasikan ilmu yang pernah gue dapat gitu sih. Paling kalau kedepannya gue mau ngapain. Kalau lo gimana nih? Lo kan masih, gue rasa sih harusnya sih lo lanjut lah ya di tahun kedua. Kayaknya sayang lo kalau nggak lanjut ke tahun kedua sih. Ke tahun kedua boleh duluan nih Mir ya, Mir ladies first. Gue mau senang-senang jujur ya, karena menurut gue lo senang-senang biasa aja benefitnya banyak. Contoh, gue hobi banget ini, hobi banget. Jadi kalau lagi jadi baca undang-undang ke, lagi capek sama Haper ke, sama Hafid, ya udah gue ngedit. Dan di Alsa gue ICT, jadi yang nganggep kayak di Alsa harus bisa legal, harus bisa bahasa Inggris, enggak juga. Lo bisa banget langsung di Alsa. Dan gue emang nyalurin minat bakat gue lah istilahnya di Alsa. Jadi di sisa waktu gue di Alsa ini, gue mau puas-puasin edit buat Olma, kemarin edit buat Ikon, terus masih ada proker-proker ngedit lainnya, dan gue seneng itu lagi. Gak apa-apa, gak masalah sekarang. Berarti lanjut lah ya? Iya lanjut lah Mir, biar apa deh? Melanjutkan hidup pasti. Boleh jawaban yang smooth. Wih, Tapi iya. ada juga ketokan palu busuk nih Mir, udah itu aja. Mau, ya intinya mau seneng-seneng di Alsa karena sayang banget kalau apa yang ditawarin sama Alsa gak gue ambil. Itu sih. Gue. Iya. Terakhir. Gue juga sebenarnya pengen have fun. Lebih ke cara have fun gue itu kadang dipertanyakan sama orang-orang. Maksud? Gue kan orangnya tuh kadang tuh kalau mau relax atau chill itu justru nyari kerjaan yang santai. Contoh, misalnya gue udah suntuk, gue udah burn out, gue baca apa? Gue baca buku. Tapi topiknya biasanya tentang hal-hal yang gue suka, tentang politik, tentang misalnya pidana atau apa tuh gue baca tuh relax. Menuju 3 bulan akhir ini, gue mau banyak-banyakin itu bersama divisi gue deh. Karena kan apa ya, kita kan hektik banget. Belakang di semester 2 kemarin sama sekarang. Bentar lagi nih kita ada proker turunan ILTC, kita ke desa, dan kayak kemarin CLCC, part of CLCC pada kumpul. Gue pengen banyak-banyakin itu sih, karena sejauh ini cara gue relax adalah menjauh dari semuanya gitu. Sedangkan gue salah, harusnya kayak kalau gue capek, ada divisi gue, harusnya gue lebih bonding aja gitu kan. Itu menuju ke muslok ya kan. Setelah muslok itu kan kita melihat kan Next episode. Itu next chapter lah gitu. Nanti lah. Tapi biasanya sih udah dipikirin dari sekarang ya. Oh iya. Sekarang udah Mira sih siapin. Nah, biar kita nggak bahas next chapter terus, ya kita kan udah ngomongin sampai ketok palu Desember nanti gimana. Mending kita sekarang ngomongin apa Mir? Follow social media Alsa LCUB. Follow guys. Udah. Apa aja Alsa LCUB? Ayo social media. Ada TikTok. Ya. Ada Instagram. Ya. Ada apa lagi? Twitter. Ada apa lagi? LinkedIn. Ada apa lagi? Spotify. Ada apa lagi? YouTube. Terus. Facebook. Terus. Udah dong. Ada satu lagi. Orang-orang biasanya kalau mau ulangan bukanya ini, kalau mau tanya-tanya bukanya ini, mau lihat local board lihatnya ini. Website. Nah. Jangan lupa check us out at Alsa LCUB. Semua sosial media Alsa atas nama Alsa LCUB. Buat kalian yang mau ulangan, mau belajar, mau tanya-tanya tentang Alsa, jangan lupa buat cek website Alsa LCUB. Di situ ada semuanya lengkap. Ada tanya Alsa, itu bisa ditanya-tanya. Ayo, boleh banget. Atau enggak bisa ke Instagram kita langsung DM nanti
admin ICT tersayang akan langsung jawabin kalian di IG kita. Together we'll be connected as one. May Elsa Always be one.